Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Odeng yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Rumah Odeng kesayangan kita yang banyak memberikan inspirasi, informasi, misteri serta ilmu pengetahuan tentang agama dan sains. Di kesempatan kali ini, Rumah Odeng akan membagikan informasi tentang perebutan negara dengan catatan perang terpanjang yang tak kunjung usai hingga saat ini. Negara apakah itu? Sebelum menonton, kami Rumah Odeng meminta supportnya dengan mensubscribe, like, share, dan komen serta dukung kami dengan saweran. Dari Damaskus, rumah kebanggaan dan keyakinan, Muslim Arab menguasai separuh dunia. Suriah hadir dalam peta sejak awal sejarah. Ibu kota berpenghuni tertua di dunia. Banyak bangsa dan peradaban menguasai dari bangsa Aram dan Sumeria, bangsa Seleukus, Asyur, Romawi, dan lainnya. Puncak keemasannya pada era kekuasaan Islam selama Daulah Umayyad. Pada saat itu, pengaruh Islam meluas dengan pesat ke timur sampai ke wilayah Iran, India, Asia Tengah, sampai sebagian Tiongkok. Ke barat sampai Afrika Utara, Andalusia, ke selatan sampai Spanyol, Portugal, dan Perancis Selatan. Namun seiring berjalannya waktu dan berbagai peristiwa, Daulah Umayyah runtuh, membuka jalan bagi Abbasiyah, Ayyubiyah, Mamluk, dan lainnya yang akhirnya mengarah pada Daulah Utsmaniyah, bertahan sampai tahun 1918. Saat Daulah Utsmaniyah dikalahkan dalam Perang Dunia ke-1, wilayahnya terpecah belah, para pemenang berebut rampasannya. Suriah dan Libanon dikuasai Perancis, menandakan dimulainya pendudukan Perancis dan Libanon. Perancis menduduki Suriah setelah kekalahan Utsmaniyah dalam Perang Dunia ke-1 tahun 1920. Pemerintah kolonial Perancis terapkan kebijakan penguatan kaum minoritas untuk melemahkan kaum mayoritas. Mereka mendorong sektarianisme dan membangun pasukan berlandasan golongan. Perancis tinggalkan Suriah tahun 1946. Setelah 26 tahun perjuangan rakyat Suriah melawan penjajah. Namun tentara sektarian ini yang bertujuan menguatkan minoritas menjadi pondasi bagi militer Suriah setelah kemerdekaan. Kudeta tahun 1963 membawa Partai Ba'ath berkuasa, menandai mulainya kekacauan politik. Berpuncak pada kekalahan tahun 1967 dan kehilangan daratan tinggi Golan. Hal ini terjadi di bawah Menteri Pertahanan saat itu, Hafiz al-Assad, yang resmi menyerahkan Golan dan mengumumkan kejatuhannya dan memerintahkan pasukannya untuk mundur. Ia diberikan hadiah kekuasaan tahun 1970 di Suriah melalui operasi militer kudeta. Ia mengadopsi pendekatan sektarian dalam pemimpin negara, mendukung sekte Alawiyah dan mengangkat anggotanya ke posisi tertinggi di militer dan pemerintahan. Ia eksploitasi Partai Ba'ath dan struktur organisasinya untuk memperkuat kekuasaan dan dengan kejam menindas semua lawan dan pengkritikan di tahun 1971. Ia mendirikan Brigade Pertahanan Pasukan Militer Khusus untuk melindungi rezim di bawah komando saudaranya, Rifa al-Assad, si tukang jagal. Pasukan ini menjadi divisi keempat pada tahun 1984, dipimpin oleh putranya Maher. Pada tahun 1980, Rifat si tukang jagal melakukan pembantaian di penjara Tadmur, merenggut nyawa lebih dari 100 tahanan Islam. Tahun 1982, ketika konflik dengan kaum Islamis meningkat, si tukang jagal mengepung kota Hama yang menjadi benteng perlawanan. Dia bombardir dengan artileri dan serangan udara lalu menyerbu dari darat dengan tank. Pembantaian belum pernah ada sebelum dalam sejarah. Pasukan brutalnya menghancurkan kota, membunuh, menghancurkan, menyiksa, dan melakukan kekejaman selama sebulan penuh. Mereka meninggalkan kota yang hancur, 20.000 lebih tewas. Ada luka di hati penduduk Hama dan warga Suriah yang tak bisa disembuhkan oleh waktu.
tahun 1984, Rifat al-Assad, si tukang jagal, berusaha mengkudeta saudaranya yang menderita gejala leukemia yang menggerogoti tubuhnya. Kudeta gagal dan Rifat diasingkan dari Suriah, berkeliaran di Eropa dengan ratusan juta dolar yang diselundupkan saat pergi. Hafiz al-Assad meninggal pada tahun 2000 setelah lama berjuang melawan leukemia. Putranya Bashar mengambil alih setelah konstitusi diamandemen dengan tergesa-gesa dalam waktu satu sesi di parlemen untuk menurunkan batas usia, memungkinkan Bashar yang lebih muda dari batasan bisa ambil alih kekuasaan. Bashar mengambil alih kekuasaan dan memulai babak baru kekuasaan keluarga Assad, melanjutkan metode monopoli kekuasaan, menekan lawan dan memperluas kekayaan negara sambil memberikannya hak istimewa dan keuntungan kepada sekte dan loyalis. Pada tahun 2011, angin perubahan bertiup, massa bergerak menuntut kebebasan dan reformasi. Protes dimulai dari darat, tetapi rezim sesuai sifatnya menanggapi dengan represif dan kekerasan. Selama beberapa bulan, rezim merespon demonstrasi dengan tembakan membantai puluhan orang tiap hari. Eskalasi ini menyebabkan pengunjuk rasa damai mengangkat senjata, mengubah konfrontasi menjadi revolusi bersenjata, melawan rezim dan simbol-simbolnya. Revolusi dengan cepat menyebar di seluruh kota dan desa di Suriah. Ribuan tentara rezim bergabung di dalam barisan revolusi ini, membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Tentara Pembebasan Suriah. Dalam 2 tahun sejak revolusi meletus, oposisi menguasai sebagian besar kawasan kota dan desa. Menanggapi keadaan tersebut itu, rezim Suriah melakukan pembantaian yang mengerikan, mengebom daerah Ghouta, di Rif, di Maksh dengan senjata kimia. Serangan ini menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk ratusan anak-anak dan wanita, dalam sebuah kejadian yang mengguncangkan hati nurani dunia menghadapi kekuatan brutal aparat militer dan keamanan rezim. Banyak orang meninggal. Suriah mengubah separuh penduduk menjadi pengungsi dan tunawisma di seluruh dunia. Iran dan milisinya, khususnya Hizbullah, ikut campur dalam konflik tersebut. Faksi-faksi baru juga muncul di panggung Suriah, termasuk ISIS, pasukan demokratik Suriah, dan kelompok Islam lainnya. Dengan masuknya pasukan ini, situasi menjadi semakin rumit, mengubah Suriah menjadi medan perang bagi badan intelijen global. Kekuatan rejim menyusut secara signifikan dan pesat. Namun, intervensi militer Rusia pada bulan September 2015 menjadi faktor penentu yang menguntungkan rezim yang sudah diambang kehancuran. Rusia melancarkan serangan udara tanpa henti terhadap wilayah yang dikuasai oposisi, menghancurkan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur vital. Rezim mendapatkan kembali momentum, meluncurkan serangan balik ke darat dan udara, berkoordinasi dengan pengeboman Rusia dan dukung dari milisi Iran, terutama Hizbullah. Rusia dan rezim Bashar menghancurkan infrastruktur, menghancurkan rumah, tanaman, dan kehidupan, dengan menjatuhkan ribuan ton bahan peledak di kota-kota besar dan kecil. Hal ini memaksa pasukan oposisi untuk bernegosiasi menjadi penyelesaian dengan Rusia, pindah ke Idlib, dan negosiasi temukan titik terang bagi solusi atas konflik tersebut. Pada saat itu, semuanya tampak membeku di tempat, dan dunia pun hampir melupakan Suriah dengan tragedinya. Waktu berlalu, dan Rusia menjadi sibuk dengan perangnya di Ukraina, sementara Iran disibukkan dengan masalah internal dan regional. Milisi Iran menderita kekalahan di Rusia dan di Lebanon, membuka jalan bagi kesempatan yang ditunggu-tunggu para revolusioner untuk bangkit kembali.
Ini adalah Homs, ibu kota revolusi, kota yang hancur, kota terakhir yang dilewati para revolusioner sebelum Damaskus dan bebas. Pada tahun 27 November 2024, para revolusioner menuntut rencana yang telah disusun meluncurkan serangan mendadak, dimulai dari Aleppo dan daerah perdesaan yang jatuh. Seketika setelah pertempuran di sana, mereka berhasil merebut kendali penuh Aleppo dan Idlib dalam waktu 2 atau 3 hari. Elemen kejutan sangat penting dalam mengalahkan rezim. Pasukan tempur revolusioner bergerak menuju Hama lewat 2 garis depan menggunakan beberapa rute untuk menghindari serangan udara. Dalam perjalanannya, satu persatu kota jatuh di tangan mereka. Para penjuang mencapai Hama, dan setelah pertempuran sengit di pinggiran kota, terutama di Gunung Zain al-Abidin, para revolusioner berhasil menguasai kota. Terjadi pertempuran yang sangat sengit di Gunung Zain al-Abidin. Rezim berusaha mempertahankan dengan sekuat tenaga, memusatkan kekuatannya di sana, namun atas karunia Allah Subhanahu wa taala mereka pun takluk. Jatuhnya pegunungan ini menandakan runtuhnya rezim tersebut, maka perang sengit pun terjadi di gunung itu. Para revolusioner mengepung mereka dan terus maju ke arah Damaskus. Setelah pertempuran di sana-sini dengan sisa-sisa kekuatan rezim yang melemah, Holmes pun takluk membuka jalan menuju Damaskus. Tanda kemenangan muncul dan kelompok revolusioner pun bergerak menuju pantai, dan sementara yang lain maju menuju ke Damaskus. Dipimpin oleh Ahmed al-Ashara, tanggal 8 Desember 2024, mereka memasuki Damaskus. Asad kabur dan dengan panik dan rezim pun runtuh. Para revolusioner memasuki ibu kota tanpa menumpahkan setetes darah pun. Pimpinan rezim pengecut kabur seperti tikus yang ketakutan, menghabiskan hari-hari terakhirnya mengatur pelarian, mengambil segala harta yang bisa dibawa, dan meninggalkan Suriah yang pernah diklaim sebagai milik pribadi. Ia meninggalkan segalanya, membiarkan penduduknya menghadapi nasib pontang-panting menyusulnya. Lihat, mereka meninggalkan semua harta benda dan kabur. Dengan demikian, tirai ditutup pada bab terakhir dari kisah Suriah. Dan akhirnya warga bisa bernapas dengan lega setelah mimpi buruk yang berlangsung lebih dari 60 tahun. Seakan mereka ada di penjara dan dilarang berkunjung. Pemandangan itu mengungkap besarnya bencana, tragedi, dan beratnya beban yang ditinggalkan oleh geng kriminal ini. Sekarang dimulailah pembangunan kembali dan penyembuh luka, membuka jalan untuk awal baru bagi Suriah. Suriah merdeka, Suriah bermartabat, peradaban dan sejarah di mana waktu dan pepohonan bersenandung.